Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Desember dengan tema Unlock Your Potential Kompetensi, Anda akan didampingi oleh AR Pratnya Bunta bertutur ala lumba-lumba, kritik konstruktif mendidik anak. Holy Peter, rezeki semudah tersenyum. Muhammad Mustaqim Masdai, transformasi kesehatan efektif dalam 30 hari. Hendra Eka Putra, bisnis unleash, rahasia bertumbuh di masa depan. Jangan lewatkan parade kami, Speak to Share and Spread Kindness. Unlock your potential kompetensi. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini di sesi Speak to Share bulan Desember tanggal 15 Desember. Ya, kita akan punya topik-topik yang luar biasa pada malam hari ini yang bisa saya yakin sekali ya, bisa kita bawa pada hari-hari kita ya mulai besok lah ya, mulai besok dan selanjutnya untuk kita bertransformasi ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Wiwit Tresnoningsih, saya akan memandu sesi kita pada malam hari ini, akan tetapi pembicaranya bukan saya ya, teman-teman, pembicaranya itu lebih menyala lagi ya, untuk mengimbangi malam hari ini yang hujan di kota saya ya. Semoga walaupun hujan ya, teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan investasi jiwa raga waktu juga yang sudah dialokasikan untuk malam hari ini membawa manfaat baik untuk saat ini dan juga waktu-waktu ke depan, mulai dari 1 menit ke depan dan seterusnya. Karena pada malam hari ini kita akan punya pembicara yang luar biasa. Oh iya, by the way, kita mau bicara apa sih? Ya, untuk sekitar 40 menit ya, 40 atau 45 menit deh. Kita akan membicarakan apa sih ya, tips-tips untuk kita mengarah transformasi ke arah yang lebih baik di dalam 30 hari. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dalam 30 hari ke depan? Nah, itu akan kita dapatkan dan kita akan mendapatkan pengejawantahannya ya. Tips-tipsnya yang luar biasa, cara mekanismenya seperti apa dari seorang pembicara yang saya kenal, ini seseorang yang sangat berkomitmen, juga seseorang yang sangat aktif, ya, energik, dan yang paling luar biasa dari rekan saya pada malam hari ini adalah beliau selalu memiliki energi yang positif, energi yang selalu kalau kita dekat sama dia itu bawaannya tuh pasti ada yang bermanfaat gitu, pasti gembira, senyumnya juga selalu meriah sekali gitu ya. Nah, oleh sebab itu tanpa berlama-lama agar waktu kita efektif ya, saya menyambut untuk kita semua pada malam hari ini rekan saya yang luar biasa ya, Mas Mustaqim Masdai yang akan mau memberikan penjelasannya untuk kita pada malam hari. Silakan Mas Dai, floor is yours. Oke, terima kasih banyak.
apa namanya, Mbak Wiwi, luar biasa. Oke, teman-teman semua, pada malam hari ini, di sesi saya kali ini, akan saya buka dengan kata-kata inspiratif dari salah satu guru saya, itu Adi Rai, bahwa sehat itu tidak menjadi menarik ketika kita miliki, tapi sehat akan menarik ketika kita tidak miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semua. Saya merasakan energi teman-teman semua ya. Oke, saya ajak teman-temannya untuk semua unmute dulu ya. Biar kita lebih berenergi gitu ya, lebih semangat lagi gitu ya. Tentunya di malam yang hari ini dengan rasa bahagia saya melihat teman-teman semua, saya mau sapa-sapa dulu, mau dengar dulu suara teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Sukses. Iya. Wah, ini kurang kompak ini, kurang apa namanya, vibrasi kita belum satu. Sukses mulia. Terima kasih Kak Wiwit sama teman-teman semua yang mengucapkan. Tapi agar vibrasinya itu satu, agar vibrasinya itu kita rasakan powerful gitu ya. Maka ketika saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya dengan tangan seperti ini, sukses, mulia. Kenapa Mas Dai sukses mulia? Sukses itu kita perlu sukses untuk menjadi diri kita yang bisa memberikan inspirasi, memberikan manfaat, memberikan sesuatu hal ke orang-orang di sekitar kita, baik sukses dalam rumah tangga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam kehidupan kita sosial gitu ya teman-teman. Dan mulia, kenapa kita seperti ini? Kita perlu menjadi orang yang bisa mengajak orang lain untuk juga ikut sukses. Ibarat ketika kita bernapas gitu ya, kita tarik napas, kita perlu keluarkan juga, analoginya teman-teman. Sehingga sukses tidak bisa kita tahan sendirian, tapi kita perlu keluarkan juga sama-sama. Maka dari itu saya mengajak lagi, satu kali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sukses Mulia. mulia. Biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada. Dahsyat banget. Teman-teman semua, terima kasih. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan energi ya, energi sehingga di tahun 2025 semakin semangat untuk resolusinya gitu ya, mendapatkan mungkin tubuh yang lebih ideal gitu, yang berat badannya mungkin over bisa jadi lebih stabil gitu, lebih berbentuk gitu kan shape-nya, atau mungkin yang kurus gitu ya mau berisi bisa banget gitu ya. Pada malam hari ini kita bakal obrolin itu semua teman-teman semua. Dan yang pasti teman-teman, namanya kita webinar gitu ya. Saya minta teman-teman untuk memperhatikan apakah sudah menyediakan pensil, pena, ataupun apa namanya kertas gitu ya untuk mencatat apa-apa yang saya sampaikan gitu ya. Jangan sampai keluar dari sini, dari room Zoom ini tidak dapat apa-apa teman-teman. Oke ya. Lalu juga saya juga minta ketika saya nanti bertanya kepada teman-teman semua, baik itu dijawab dengan open mic gitu ya, atau misalkan dijawab dengan tulis di komentar gitu kan, di kolom chat, silakan ditulis, silakan disampaikan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman pikirkan, dan apa yang teman-teman bayangkan. Oke ya, sepakat ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, eh, saya pada malam hari ini akan menyampaikan namanya Leap Transformasi kesehatan efektif dalam 30 hari. Kok bisa Mas Dai gitu ya? Ini sebenarnya teman-teman, konsep ini, hal ini itu saya dapatkan dari perjalanan saya apa namanya, di dunia kesehatan di bidang olahraga gitu teman-teman ya. Karena saya termasuk di tahun 2005 itu korban bully teman-teman. Jadi saya korban bully gitu ya. Akhirnya saya memutuskan saya mau olahraga. Saya mau memiliki tubuh yang lebih sehat, yang lebih besar sehingga saya tidak dibully gitu kan. Nah, ini akan kita obrolin teman-teman. Kadang saya tiba-tiba berubah menjadi besar badannya gitu kan, overweight gitu. Kadang juga berubah jadi kecil dalam waktu yang singkat. Orang-orang kadang bertanya, kok bisa Dai? Kok bisa gitu. Nah, ini akan kita buka pada malam hari ini teman-teman semua. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu teman-teman. Saya Muhammad Mustaqim, seorang fitness learning partner gitu ya. Kalau teman-teman ketemu saya di luar ataupun dimanapun saya berada, ketemu gitu ya, panggil aja Mas Dai. Karena kalau nyebut Muhammad Mustaqim panjang gitu ya. Mas Dai itu udah panggilan sehari-hari saya.
Saya juga seorang advanced fitness trainer gitu ya dari alumni Ray Institute. Nah, jadi kalau kenapa saya bisa berguru sama Adi Ray? Karena saya masuk dalam Ray Institute, teman-teman. Lalu juga saya professional trainer dari alumni Academy Trainer. Itu Mbak Wiwit, itu teman saya itu yang tadi menyapa teman-teman semua itu ya. Lalu saya juga Head of the National Trainer Group Speak to Change Batch 7. Maksudnya apa itu? Saya diamanahi sama teman-teman 34 trainer nasional di Batch 7 itu sebagai ketua angkatan, teman-teman. Saya juga sebagai Branch Manager Stipin Genetik di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya alumni Academy Entrepreneur. Dan saya juga trainer dan kontributor di Skill Up ID. Nah, bisa teman-teman lihat gitu ya, professional trainer Stephen gitu, promotor Stephen, terlisensi 5 tematik Stephen. Semuanya saya lahap gitu, saya pelajari, terutama yang gitu yang berhubungan dengan bidang yang saya tekuni. Dan saya juga founder Pacu Potensi. Apa tuh Mas Dai Pacu Potensi? Nah, itu boleh teman-teman kepo atau cari tahu di Instagramnya pacu.potensi. Oke teman-teman semua, saya mau bertanya kepada teman-teman ya. Silakan siapkan jawaban apa yang ingin saya tanyakan ini gitu kan. Jawaban yang mungkin ini sudah menjadi benaknya teman-teman, itu yang sudah menjadi eh, terbenam sama teman-teman gitu kan, belum tersampaikan. Nah, sampaikan pada saat hari ini. Saya mau tanya, apa yang terpikirkan oleh teman-teman ketika melihat gambar ini? Coba dituliskan di kolom chat. Yuk, silakan teman-teman tulis di kolom chat yuk. Apa nih kira-kira yang tergambar, yang terpikirkan melihat orang pusing gitu ya? Apa yang terpikirkan oleh teman-teman? Orang yang tertekan, Mbak Wiwi, terima kasih. Stres, Mbak Melina, terima kasih. Burnout, oke, Tereni, terima kasih. Orang yang lagi Iya, stres. stres ya, oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menulis gitu ya. Oke, pertanyaan kedua teman-teman. Kalau teman-teman melihat gambar ini, apa yang dirasakan oleh teman-teman? Coba ditulis sekarang. Lihat ada laki-laki sama perempuan lagi ribut gitu ya. Kira-kira apa ini? Apakah pasangan suami istri gitu kan? Atau mungkin pacar itu? Atau mungkin siapa gitu ya? Coba ditulis. Apa yang teman-teman? Tertekan. Oke. Bu Oki, terima kasih. Ada lagi? Tulis teman-teman. Bingung. Wah, bingung. Kenapa tuh Mbak Putu? Ayo, apa lagi? Marah-marah. Oke, makasih Mbak Ima. Suaminya marah, istrinya stres. Suaminya marah, istrinya stres. Makasih banyak Mbak. Butuh mental health, Mbak Milina. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menuliskan, sudah menuangkan apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika melihat gambar ini. Nah, teman-teman, satu lagi pertanyaan. Ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang teman-teman bayangkan? Melihat orang lagi makan burger gitu kan, makan roti gitu. Apa yang teman-teman bayangkan? Nikmat. Overeating, makasih Mbak Putu. Ikut kenyang, oke Mbak Wiwi, terima kasih jawabannya. Obes, oke. Gendut, wah ini benar-benar sesuai dengan gambar ya Mbak Ima. Nikmat, gemuk, oke. Ada lagi? Menikmati hidup, lemak nian. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi menyampaikan apa yang teman-teman bayangkan, apa yang teman-teman rasakan, dan apa yang teman-teman pikirkan. Nah, teman-teman sekarang, semua itu teman-teman, saya rangkum menjadi yang namanya dampak gaya hidup yang tidak sehat. Saya rangkum teman-teman, jadi berdasarkan akal gitu kan, overthinking. Mungkin yang pertama tadi, yang pertama tadi itu overthinking gitu teman-teman ya. Kita tertekan, kita marah sehingga ketika kita overthinking gitu ya, hormon kortisol naik. Hormon kortisol naik gitu kan. Dia butuh asupan glukosa gitu. Glukosanya dari mana? Kalau nggak dari otot ya dari lemak. Nah, kalau orang overthinking rata-rata teman-teman, itu maaf ya, bokongnya itu apa namanya? Tempos, perutnya buncit. Jadi lemak-lemak itu terkumpul di visceral fat-nya. Dan otot yang paling cepat diambil itu otot daripada bokongnya. Dan ketika memang overthinkingnya makin menjadi itu ya, maka jangan heran teman-teman ketika melihat orang yang perutnya buncit, gemuk gitu, tapi tangan kakinya itu lebih kurus. Itu namanya sindrom Cushing. Jadi jangan heran, wah kamu nih berat di dosa katanya. Enggak,
itu memang lagi kondisi kita mungkin overthinking sehingga kita sulit untuk menjadi orang yang lebih berisi badannya. Lalu juga ketika akal kita bermasalah, teman-teman, mempengaruhi sistem pencernaan kita. BAB nggak enak, buang air kecil nggak enak, atau mungkin BAB-nya terlalu loss gitu, atau buang air kecilnya terlalu banyak, terlalu sering, bisa jadi banget teman-teman. Ketika akal kita sedang bermasalah gitu. Nah, itu juga mengganggu fungsi jantung kita. Fungsi jantung kita terganggu teman-teman. Waduh, nggak nyaman. Wah, kita apa namanya tidur nggak enak, mau kemana-mana nggak enak, tiba-tiba jantung degap-degup gitu ya. Itu bisa jadi banget teman-teman. Lalu flare up. Apa itu Mas Dai flare up? Flare up ini teman-teman tiba-tiba kulit kita ruam-ruam, merah-merah, biru-biru. Ah, itu berarti tanda teman-teman sedang akalnya sedang kurang baik-baik saja gitu ya, kurang sehat gitu. Nah, lalu mengaktifkan cancer di dalam tubuh kita. Nah, jadi perlu diperhatikan teman-teman ketika ada tanda-tanda seperti ini, maka perhatikan bagaimana kondisi pikiran kita. Lalu teman-teman yang kedua, tadi saya minta rasakan gitu kan ya. Nah, rasakan itu berarti melibatkan hati kita. Sudahlah akal gitu ya, ini sekarang hati. Nah, kalau hati teman-teman, insecure pertama. Kita mungkin merasa kalau hati kita sedang bermasalah itu ketika kita insecure. Oh, istri saya itu lebih bisa mencari uang dibandingkan saya. Itu insecure. Berarti hati kita sedang bermasalah. Hati kita sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Dan negative thinking, bawaannya istrinya ngomong A, pikirannya udah ngomong, rasanya udah ngomong, dia pasti mau ngomongin itu. Mau ngungkit-ngungkit masa lalu misalkan. Berarti hati kita sedang bermasalah, teman-teman. Lalu gangguan tidur. Nah, ini saya sering nih, misalkan saya apa namanya miskomunikasi sama istri saya. Miskomunikasi sama istri saya nggak bisa tidur sebelum saya menyelesaikan permasalahan hati saya, teman-teman. Sehingga saya ngobrol dulu, curhat dulu sama teman-teman sama istri saya. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman di antara seperti ini juga mungkin kali ya? Nah, itu gangguan bisa menyebabkan gangguan tidur ketika hati kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu putus asa. Nah, banyak fenomena orang bunuh diri akhir-akhir ini, teman-teman. Ada juga fenomena anak membunuh orang tuanya. Katanya ada bisikan gitu ya. Nah, hatinya itu bermasalah, teman-teman. Sehingga putus asa menjalani kehidupan. Ya, putus asa, bunuh diri kan berarti hatinya. Terima kasih, Kak, masukannya tadi. Nah, lalu teman-teman, konsentrasi pasti menurun ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Kita mikirnya melamun aja bawaan, kurang fokus. Dan mood swing, bawaannya tiba-tiba happy-happy banget, tiba-tiba nggak happy, agak happy banget. Nggak bisa dikontrol hati kita, karena kita sedang kondisinya bermasalah di hati. Dan yang terakhir, teman-teman, nafsu makan. Kalau lagi bablas-bablas banget gitu ya, nah, tiba-tiba lagi apa namanya cheating day gitu kan, wah saya beberapa hari saya disuruh Mas Dai puasa, ini saya cheating day, saya mau makan sebanyak-banyaknya, nggak peduli saya, akhirnya apa, overweight gitu kan, gagal lah fitnessnya, gagal lah pola apa namanya dietnya. Nah, itu bisa menjadi permasalahan mungkin di hati kita yang sedang bermasalah, teman-teman. Nah, akal sudah, hati sudah, tadi saya minta 3 gambar ya teman-teman jawab. Yang terakhir itu permasalahan di respon tubuh kita. Tubuh kita, teman-teman. Yang pertama, mudah pegel-pegel. Mas Dai, saya mudah pegel-pegel, mudah encok, mudah pakai koyok gitu kan. Ada yang di sini suka seperti itu gitu ya. Berarti itu respon dari tubuh teman-teman sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Jadi bukan hal sepele gitu ya. Bang, ini cuman pegel, urut aja hilang. Itu berarti respon tubuh teman-teman lagi tidak baik-baik saja. Mudah pegel-pegel. Baru ngangkat pot 1 udah pegel. Baru nyiram tanaman udah pegel. Lalu obesitas. Nah, ketika kita tidak memperhatikan tubuh kita, teman-teman, otot kita ini akan memberi alarm. Wah, misalkan saya bilang, Mbak Wiwit ototnya nggak dilatih misalkan. Berarti dia nggak butuh ototnya. Ya udah, turunin aja kadar ototnya. Ketika kadar otot turun, teman-teman, otomatis yang terjadi adalah lemak naik. Nah, lemak naik itu bisa menyebabkan kita obesitas, teman-teman. Itu respon tubuh kita, teman-teman. Ada yang di sini? Lalu osteoporosis, yaitu tulang kita menjadi rapuh, mudah rapuh karena obesitasnya meningkat gitu kan. Lemak kita naik gitu, teman-teman. Sehingga kita osteoporosis. Dan hipertensi berarti cairan di dalam tubuh kita, diri kita itu tidak baik-baik saja sehingga mudah terkena hipertensi. Dan yang terakhir yaitu penyakit degeneratif seperti diabetes ataupun yang serupa itu.
Nah, pertanyaannya teman-teman. Teman-teman dari sekian banyak data ini gitu ya, penyakit dari akal, penyakit dari hati, penyakit dari tubuh, ada nggak yang melekat atau yang nempel sama teman-teman? Jawab aja ada kalau ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi nih. Ada Mas Dai. Wah, ini ada yang jawab nih. Kita ada, makasih Kak Putu. Oke, ada lagi? Ada pegel-pegel Mbak Ima. Wah, itu respon tubuhnya Mbak Ima berarti butuh dimanjakan. Dimanjakannya gimana? Ya latihan gitu, angkat beban, olahraga gitu ya. Ada Mbak Ayun. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah merespon dan memberikan jawabannya. Nah, teman-teman, ternyata kita hidup ini teman-teman di dalam bukunya Aristoteles. Nitu Ekomacheni dia menyebutkan ada 3 hal yang dibutuhkan oleh diri kita agar hidup kita menjadi lebih seimbang. Apa itu Mas Dai? Yaitu three mesin of eudaimonia. Nah, ini bahasa Latin teman-teman. Artinya 3 mesin yang membuat hidup kita lebih seimbang. Apa itu kehidupan yang membuat kita seimbang? Apa itu mesin yang kita butuhkan untuk membuat hidup kita lebih seimbang? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, mesin tindakan. Berarti otot kita. Otot kita perlu diperhatikan. Otot kita perlu dimanjakan. Otot kita perlu diberi rasa sehat gitu teman-teman. Lalu yang kedua, mesin kecerdasan. Akal. Akal kita butuh dikasih ilmu, disubsidi diberikan sesuatu yang bermanfaat, pelatihan gitu, ataupun yang membuat kita lebih percaya diri dengan akal kita. Lalu yang ketiga itu mesin perasaan, hati. Nah, ketiga ini teman-teman, semuanya harus seimbang. Apa yang terjadi ketika salah satunya lebih dominan, atau ada 2 yang lebih dominan, atau misalkan semuanya tidak ada gitu ya, maka kita pasti dalam kondisi yang terburuknya diri kita teman-teman. Dan untuk ini, kata Aristoteles di bukunya, harus selalu seimbang di setiap harinya. Nah, teman-teman, setiap hari otot kita perlu diperhatikan, akal kita perlu diperhatikan, hati kita perlu diperhatikan setiap hari. Oke, misalkan kita hanya fokus dominasinya di mesin tindakan, di otot kita. Karena kita membahas tentang transformasi kesehatan gitu teman-teman ya. Saya memberikan contoh misalkan dalam bentuk olahraga. Misalkan saya dominasinya di otot, di tindakan. Saya tidak peduli dengan ilmu, saya tidak peduli dengan perasaan saya nyaman atau tidak nyaman gitu. Saya akhirnya melakukan olahraga push up misalkan 1000 kali sampai tangan saya berdarah-darah gitu teman-teman. Memang berdampak dengan otot saya, tapi nggak masuk di akal gitu, tanpa perencanaan. Itu membuat saya menjadi lebih bermasalah. Tangan saya akhirnya robek-robek semuanya. Lalu hati saya, nggak nyaman, nggak bisa saya melakukan ini. Besok masih bisa nggak? Karena cuma merasakan dari ototnya saja, dapat feel di ototnya saja, tapi tidak mendapatkan di akal dan di hatinya. Nah, ada teman-teman seperti itu, latihan olahraga, latihan fitness, tapi tidak merencanakan atau tidak merefleksi apa yang teman-teman butuhkan. Kira-kira ada yang seperti itu? Maka perlu teman-teman pikirkan lagi. Oke, prajurit kata Kak Dharma. Prajurit ya, siap mati gitu ya. Nah, ini hanya mengandalkan ototnya saja. Lalu ada lagi teman-teman, ketika kita hanya mengandalkan akal saja. Akal kita mikir, wah saya mau melakukan hal besar nih. Tapi takut untuk melakukan tindakan. Tapi bisa nggak saya ya hatinya berbicara gitu. Hanya belajar, mengumpulkan data, ikut kelas apapun, tapi tidak ada actionnya, tidak ada namanya awareness-nya di hatinya gitu kan, sehingga ya udah hanya sebatas pengetahuan saja. Ada yang seperti itu? Oh, hidup otot ini kalau mau dilatih, kalau nggak dilatih nanti bermasalah, maka perlu dilatih. Tapi tidak melakukan latihan itu. Ada yang seperti itu? Nah, hanya mengandalkan akalnya saja. Itu juga tidak baik, teman-teman. Lalu yang ketiga, hanya pada hatinya saja. Nah, kalau dengan hatinya saja, teman-teman, ibaratnya motivasinya menggebu gitu kan. Wah, ini saya bisa nih. Saya akan lakukan nih, akan saya jalani nih gitu ya. Tapi minim tindakan.
Dan juga tidak ada perencanaan. Kira-kira jalan tidak teman-teman? Ketika hatinya menggebu-gebu tapi tindakannya tidak ada. Perencanaannya juga tidak matang. Pastinya ini ya tidak akan berdampak untuk dirinya. Nah, teman-teman, ada lagi yang kondisinya misalkan akalnya dipakai, ibaratnya, oh ini akalnya, perencanaannya, hatinya juga digunakan, berarti awareness-nya ada gitu ya, perencanaannya ada, tapi kurang dalam bertindak. Nah, kurang dalam bertindak. Oh, saya mau latihan fitness, saya udah bikin materinya, saya udah bikin programnya, program dietnya, program latihan angkat bebannya, tapi tidak dilakukan, hanya sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas kesadaran saja. Apakah akan berdampak dengan hidup teman-teman? Yang ada teman-teman, makin hari makin overthinking. Kok saya nggak bisa ya ngejalaninnya? Itu yang terjadi teman-teman. Ketika kita tidak lengkap semuanya, tiga-tiganya. Nah, kalau misalkan akalnya tidak terlalu dominan gitu ya, tidak dipakai misalkan tidak dipakai sama sekali dalam hal gitu ya. Lalu ototnya maksimal nih, hatinya juga maksimal gitu ya. Ini saya pernah nih ketemu teman-teman, klien saya. Dia bicara, Mas Dai, saya ini mau menggebu-gebu nih, intermittent fastingnya bisa nggak saya langsung yang 22 jam? Saya bilang, jangan dulu. Itu tidak baik kalau misalkan melompat programnya. Nggak apa-apa Mas Dai, saya langsung 22 jam gitu. Dia 22 jam. Gebu kan. Akhirnya ada momen dia drop teman-teman. Karena perencanaannya tidak matang. Dan ketika drop, dia tidak mau lagi melakukan program intermittent fasting. Berarti kan itu menghambat dirinya. Transformasinya bermasalah, tidak maksimal, tidak optimal. Nah, karena perasaannya dan ototnya saja yang digunakan. Nah, kalau misalkan ototnya dipakai, akalnya dipakai, tapi hatinya kurang gitu. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, seperti direktur gitu misalkan, kamu lakukan ini, latihan ini. Nah, misalkan di tempat fitness, kamu lakukan gerakan push up, lakukan gerakan squat gitu kan, tapi nggak melihat kondisi pada si kliennya, maka dia kurang berempati teman-teman. Dia tidak akan optimal memberikan arahan karena dia merasa kamu masih muda, masih bisa gitu. Otot kamu juga masih bagus dipikirnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman semua tiga-tiganya dipakai, tiga-tiganya seimbang, maka itu yang akan membuat teman-teman menjadi bahagia, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih mengetahui perencanaan-perencanaan yang bisa dilakukan. Dan itu dibutuhkan setiap harinya teman-teman. Tidak bisa hanya hari ini saja, tiga-tiganya seimbang. Tidak bisa besok saja, tiga-tiganya seimbang. Tapi hari ini, besok, dan seterusnya harus seimbang. Nah, gimana caranya Mas Dai untuk biar itu semua seimbang gitu ya? Nah, ini ada konsepnya itu dengan leap transform teman-teman. Apa itu leap transform? Ada yang tahu? Apa itu leap transform? Kalau dalam bahasa itu ya, life dan transformation. Berarti hidup dan transformasi. Maka leap transform ini teman-teman adalah bagaimana kita mentransformasi kehidupan kita dengan cara yang efektif. Ibaratnya hari ini gemuk, gimana caranya bulan depan itu kita lebih berisi. Ibaratnya hari ini kita kurus, bagaimana caranya bulan depan kita lebih berisi. Gimana caranya kita lebih berotot? Gimana caranya kita lebih sehat? Nah, itu menjadikan perhatian kita, teman-teman. Bagaimana kita mentransformasi diri kita yang lebih efektif. Namanya efektif berarti terukur, teman-teman. Apa yang diukur gitu kan? Dan mengapa itu penting? Karena menjaga keseimbangan yang pertama. 3 hal tadi, akal, tubuh, dan juga otot itu perlu dijaga semuanya agar seimbang. Ketika salah satunya terlalu dominan, itu membuat kita tidak optimal. Maka dengan metode leap transform ini, itu akan membuat kita menjaga lebih seimbang. Lalu yang kedua, mengoptimalkan setiap mesin dalam diri kita. Jadi mesin kecerdasan tadi yang akal, mesin tindakannya itu otot, lalu yang terakhir mesin perasaan yaitu hati.
Semuanya kita maksimalkan, semuanya kita optimalkan sehingga memberikan yang terbaik untuk diri kita. Lalu yang terakhir melakukan perubahan nyata yang terukur. Nah, saya mengajak teman-teman tuh, ayo kita berubah gitu dalam waktu 30 hari gitu dengan metode Lean Transform ini. Nah, gimana caranya berubah 30 hari Mas Dai gitu kan? Saya udah overweight nih Mas Dai, udah perut ini ke kiri ke kanan gitu. Saya juga udah nggak tahu nih caranya Mas Dai untuk menggemukkan badan saya gitu kan. Itu menjadi pertanyaan kita bersama gitu teman-teman ya, yang hadir pada malam hari ini. Gimana kok bisa dengan 30 hari apa yang dilakukan gitu ya. Nah, yang dilakukan teman-teman yaitu dengan sila. Sila di sini teman-teman bukan Pancasila gitu ya, bukan sila 1, sila 2, sila 3, sila seterusnya gitu ya teman-teman. Tapi sila di sini memiliki artinya sendiri, yaitu singkatan dari self love, lalu intermittent fasting, live, dan action. Saya menerapkan ini teman-teman dalam diri saya, dalam keseharian saya, dalam tindakan saya, dalam saya membentuk program untuk diri saya ataupun klien saya teman-teman. Saya menjalankan 4 program ini teman-teman. Dan itu tidak pernah saya lewatkan. Bagaimana saya self love, mencintai diri saya, bagaimana saya membangun afirmasi untuk diri saya sehingga saya semakin sadar apa yang dibutuhkan sama hati saya, apa yang dibutuhkan sama akal saya, apa yang dibutuhkan sama otot saya teman-teman. Berarti kita butuh self love, kita butuh ngobrol dengan diri kita, kita butuh tahu apa yang dibutuhkan sama diri kita teman-teman. Ada yang pernah melakukan self love teman-teman? Coba tulis kalau ada. Apa yang dirasakan sama teman-teman ketika teman-teman melakukan self love? Tulis teman-teman. Saya pernah Mas Dai. Saya pernah melakukan self love, saya pernah melakukan afirmasi. Senang, terima kasih Mbak Wiwin. Lebih senang kita ketika kita berbicara dengan diri kita, mendalami diri kita. Bahagia, terima kasih Kak Darmadi. Ada lagi? Ketika kita self love, apa yang dirasakan? Syukur, Mbak Dian, terima kasih. Ketika kita berbicara dengan diri kita, ketika kita mengafirmasi diri kita, ketika kita ngobrol sama diri kita, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, ada perasaan syukur. Nah, lalu saya selalu berbicara dengan diri sendiri. Wow, Pak Heri Harman, terima kasih Pak Heri. Abdu bangga, bangga dengan diri sendiri. Wajib itu ya kita bangga dengan diri sendiri karena kita diciptakan Tuhan, diciptakan Allah itu dengan sebaik-baik sempurna gitu ya. Sehingga sebenarnya tidak ada yang kurang di diri kita. Hanya kita butuh syukur kita mungkin lebih besar. Dan self love itu salah satunya membuat kita semakin bersyukur dengan diri kita. Lalu yang kedua, intermittent fasting teman-teman. Apa tuh Mas Dai intermittent fasting? Ada yang pernah melakukan intermittent fasting? Kalau pernah boleh bilang, pernah saya Mas Dai. Berapa jam? Ada yang pernah? Atau ini merupakan hal baru bagi teman-teman? Jadi intermittent fasting teman-teman, itu membuat kita berpuasa 12 jam makan atau 12 jam puasa makan. Ada juga 14 jam makan, 8 jam puasa makan. Ada juga 16 jam puasa makan, 8 jam puasa. Dan itu terus meningkat sesuai kebutuhan kita. Dan tubuh kita ini teman-teman, hebatnya ciptaan Tuhan gitu ya, bisa menahan lapar sampai 3 hari teman-teman. Tapi tidak bisa menahan haus lebih dari 22 jam. Bisa Mas Dai nahan haus? Ya bisa, lebih dari 22 jam. Tapi ginjal kita nanti akan bermasalah. Dan itu membuat kita kurang optimal. Dan intermittent fasting teman-teman, enaknya kita puasa tapi bisa minum. Dan itu yang membuat proses penurunan lemak kita itu akan lebih cepat dibandingkan kita melakukan diet-diet yang lain. Itu intermittent fasting teman-teman. Nikmatnya, enaknya gitu ya. Nah, lalu yang 3, lift. Lift apa Mas Dai? Lift ini latihan angkat beban. Bisa lakukan di rumah, bisa lakukan di tempat gym gitu ya. Terserah teman-teman, enaknya di mana, nyamannya di mana. Oh, saya maunya di rumah Mas Dai, di kamar, lebih enak, lebih privacy gitu. Oh, saya maunya di gym Mas Dai karena bisa ketemu orang, bisa temenan sama orang gitu. Itu bisa kita lakukan teman-teman ketika kita sadar akan kebutuhan diri kita. Self love iya, intermittent fasting iya, lift juga iya. Otot kita bisa terangsang. Karena menurut studi teman-teman, umur 30 tahun itu, nah siapa yang umurnya 30 tahun di sini ya, itu otot mulai mengalami penurunan sebanyak 1% per tahun.
Apanya yang turun Mas Dai? Kadar ototnya. Jadi jangan heran tiba-tiba kok makin kurus gitu ya, makin nggak berenergi, nggak apa namanya, nggak optimal geraknya gitu kan, nggak produktif. Bisa jadi otot teman-teman terus berkurang. Nah, itu perlu waspada teman-teman. Dan ketika umur 40 tahun itu meningkat menjadi 2% per tahun. Nah, dan itu bahaya sekali ketika kita tidak peduli teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu action. Gimana cara actionnya gitu Mas Dai? Nah, itu kita semua bisa lakukan teman-teman, asal ada kemauan, asal kita tahu caranya, asal kita tahu prakteknya, asal kita tahu cara menerapkannya gitu teman-teman ya. Nah, itu semua teman-teman saya rangkum di dalam buku saya, e-book saya, yaitu Lead Transform. Itu padat sekali teman-teman. Transformasi kesehatan efektif, panduan self love, intermittent fasting, dan latihan angkat beban selama 30 hari. Untuk newbie bisa Mas Dai, bisa banget. Bukan untuk yang pro aja gitu teman-teman. Ini malahan untuk newbie nih. Saya bangun, saya rancang agar teman-teman bisa mempraktekkannya, bisa menggunakannya. Mas Dai, saya umur udah 50 tahun. Apakah saya bisa melakukannya? Bisa banget. Ada panduannya, ada apa namanya step-stepnya. Tinggal kemauan teman-teman, tinggal actionnya teman-teman gimana gitu teman-teman semua. Dan harganya di Skill Up normalnya itu 99.000 teman-teman semua. 99.000, tapi khusus untuk malam ini dan besok malam yaitu harganya menjadi 49.500. Wah, Mas Dai cuman itu ya yang dikasih. Cuman ini yang bisa diberikan sama Mas Dai gitu sebagai seorang personal trainer gitu. Enggak ini aja teman-teman. Tapi saya juga kasih teman-teman yang namanya Ultimate Health Transformation Toolkit. Jadi teman-teman bisa tuh bagaimana memprogramnya, bagaimana membangun apa namanya landasan-landasannya. Itu bisa banget dengan e-book yang ini. Lalu ada Eat Gymmers. Nah, untuk orang-orang yang EF Gymmers gitu ya, orang-orang yang sering nge-gym gitu kan, ini panduan intermittent fasting yang cocok untuk orang-orang gymmers. Ini mungkin untuk teman-teman yang, wah, ini untuk gymmers aja Mas Dai. Kalau kita yang kantoran, yang belum, apa namanya, belum mulai gitu kan, ada lagi teman-teman, 30 Day EF. Nah, ini pandu. Di kantor kita mau mulai gitu kan, EF itu bisa banget. Itu mudah banget, itu enak banget. Karena udah ada panduannya gitu kan. Kalau saya dulu teman-teman, itu nggak ada panduannya gitu kan. Tapi pada saat saya ketemu Aderai, itu semua terbuka cakrawalanya. Nah, ini saya rangkum, saya jadikan sebuah e-book yang bisa teman-teman baca, yang bisa teman-teman praktekkan. Lalu yang terakhir 30 Day Gym. Untuk teman-teman yang memang baru benar-benar memulai, baru benar-benar, wah saya gambaran gym tuh nggak tahu apa-apa Mas Dai. Ini panduannya. Cara 30 memulai gym dari dasar, dari newbie, dari membangun pondasi, membangun kaki kita supaya kuat, membangun pundak kita supaya kuat, pundak kita gitu ya. Dan ini semua teman-teman, 4 ini semua, total bonusnya itu 450.000. Dan cukup teman-teman beli dengan 49.500 udah dapet 4 bonusnya. Seru banget, asik banget, asik tentunya. Dan ada garansi teman-teman, jika tidak ada perubahan apapun setelah 30 hari mengikuti langkah-langkah Lead Transform, uangnya kembali ke teman-teman. Jadi beneran nih Mas Dai, beneran. Jadi ini garansi nih teman-teman. Kalau memang 30 hari teman-teman tidak merasakan efek apapun dari Lead Transform, itu uangnya kembali. Dan saya mengajak teman-teman, ayo segera check out e-booknya Lead Transform sekarang juga untuk merasakan perubahan nyata dalam 30 hari ke depan. Itu saja dari saya, Mas Dai. Saya serahkan kembali kepada Mbak Wiwi. Terima kasih. Luar biasa ya teman-teman ya. Saya ini langsung jadi mendengarkan penjelasan dari Mas Dai itu. Saya itu jadi seperti otot-ototnya itu mau bergerak gitu. Tadi kalau dari gambaran yang tadi itu dari otaknya udah ngajak, tinggal nanti aksinya ya. Nah, supaya aksinya saya itu ya bisa terarah dan hasilnya itu sesuai yang saya inginkan gitu ya. Saya perlu itu panduannya. Jadi dalam 30 hari ke depan saya mau apa nih gitu ya. Bagaimana saya bisa menentukan tujuannya supaya lead transfer itu
yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Teman-teman, saya itu merasa apa ya, terbakar semangatnya ya. Kalau teman-teman di sini bagaimana? Ada yang juga terbakar semangatnya seperti saya dan ingin segera melakukan transformasi ya. Transformasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dai bukan hanya seperti saya yang gemuk pengen kurus gitu ya. Sebenarnya bukan pengen kurus ya, pengen lebih sehat gitu. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin secara kondisi masa tubuh, masa tubuh ya, sudah kecil nih, tapi saya pengen lebih sehat, saya pengen lebih berisi. Nah, tips-tips yang tadi disampaikan Lead Transform tadi juga bisa membantu betul begitu ya, Mas Dai ya. Ya. Nah, kita akan buka sesi pertanyaan kah, Mas Dai? Atau Oke. kita akan berikan beberapa kesempatan ya untuk teman-teman semua yang ada di sini yang mungkin punya pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom chat. Jadi kita juga bisa menjawab dan bisa memberikan juga inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Selain dari itu, kalau ada teman-teman yang memang saat ini juga sudah melakukan beberapa tahapan yang disampaikan tadi ya, mungkin ada intermittent fasting, terus ada yang udah mulai nge-gym, tapi belum coherence, belum nyambung tuh 3 komponen tadi. Mungkin boleh juga bertanya di sini sedikit ya, Mas Dai, ya, bisa Boleh. ya, berbagi Boleh. pengalamannya ya. Siap, boleh. Oke, oke, yuk. Nah, ini dari Kak Putu Nafa. Kak Putu nih kalau nggak salah tadi dari Bali, betul ya? Ada pertanyaan nih. Nanti kalau kita ikut program Lead Transform, ya, dan komit di sana, ada pembimbingannya nggak? Nah, itu pertanyaannya. Gimana, Kang Dai? Oke, makasih Mungkin ada Kak yang bisa Putu. dibantu penjelasannya? Eh, Perihal bimbingan secara personal gitu ya, mungkin tidak ada, tapi boleh tanya jawab. Jadi boleh nanti mungkin disimpan nomor handphone saya, nanti saya tulis di kolom Hmm, chat. Kalau misalkan teman-teman bingung memulainya, caranya itu bisa banget kita ngobrol by WA. Tapi kalau misalkan Oke. dari situ tidak ada. Mantap sekali. Jadi sebenarnya tetap bisa kalau butuh pengarahan ya secara personal melalui WA itu ya, Kang Iya. Dai ya. Tapi yang paling penting adalah sebelum minta pembimbingan dan juga tanya-tanya WA tiap hari gitu ya, dilakukan dulu. Betul begitu ya, dilakukan dulu langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Kak Putu. Ya, kemudian ada juga lagi nih, Kang Dai, Mas Dai, kalau sering pipis-pipis nih, terlalu lancar nih, yang lain susah pipisnya, yang ini sering banget pipis gitu ya. Apakah kemungkinan itu juga termasuk ada permasalahan di kesehatan otot? Nah, itu pertanyaannya dari Kak Andi di Jakarta. Silakan. Udah melalui jalur medis belum, Kak Andi? Kalau misalkan belum jalur Hmm. medis, itu perlu dicek dulu jalur medis. Tapi kalau misalkan pada umumnya orang-orang yang sering pipis itu kan, yang memang tidak ada masalah medis, itu karena mereka kurang latihan di kaki, di bagian Hmm. paha dalam. Mungkin bisa Abduktor ya. Roman deadlift gitu kan, atau misalkan squat, atau misalkan lunges, itu bisa banget dilakukan, dilatih di rumah. Jadi nggak butuh ke gym, itu bisa banget. Hmm. Oke, jadi kalaupun memang mau coba untuk mulai menguatkan otot kaki, boleh juga tuh ya. Mana Iya. tahu gejalanya jadi mulai berkurang. Sembari juga jangan lupa kalau ada masalah kesehatan memang perlu dicek dulu ke tenaga medis ya, ke dokter, ke rumah sakit biar kita tahu apa sih permasalahan setelah sebenarnya sehingga dari sana kita bisa cari tahu bagaimana penanganannya termasuk dari mengaktifkan otot-ototnya. Begitu ya, Mas Iya, Dai ya. benar sekali. Oke, teman-teman, ada lagi beberapa pertanyaan yang lainnya atau ada yang mau berbagi? Oh, nah ini. Bertahan dengan saya, ini pertanyaannya sangat menarik dan sangat panjang. Dari Bapak yang luar biasa, Pak Jono. Ah, Pak Jono itu punya pertanyaan. Kalau Pak Jono Mau mau open tanya, mic juga boleh tuh Mbak Wi. kenapa? Kalau Pak Jono mau open mic juga boleh tuh Mbak Oh Wiwi. iya, boleh, silakan. Kalau juga Pak Jono mau memperkenalkan dirinya ke kita dengan menampilkan wajahnya yang luar biasa, yang supaya kita kenal, itu juga boleh. Tapi saya coba untuk, silakan. Selamat malam, Pak.
Bapak mau menyampaikan pertanyaan Bapak atau saya bacakan? Oke, mungkin saya coba Bacakan. bacakan. Saya coba bacakan dulu ya. Ini ada pertanyaan ke Mas Dai. Apakah metode intermittent fasting dampaknya sama dan merata terhadap 5 jenis mesin kecerdasan sesuai dengan Stephen? MK Stephen. Ya, dan apakah dampaknya berbeda-beda? Dulu Mas Dai pernah cerita bahwa MK Sensing itu bagusnya jogging pagi hari. Mohon pencerahannya. Atau MK yang lain seperti apa? Begitu pertanyaannya. Saya ingat nih ada pernah juga nih bahasan mengenai ini. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa dapat. Mangga silakan Mas Dai. Oke, terima kasih banyak Mbak Wiwit, Pak John. Jadi teman-teman semua, di buku saya itu di Leap Transform itu dijelaskan ada per MK-nya juga. Bagaimana feeling, bagaimana sensing, bagaimana thinking, intuiting, dan insting melakukan program intermittent fasting. Kalau orang feeling gitu ya, karena bawaannya lebih santai, lebih tenang gitu ya, secara apa namanya emosional gitu kan. Saya lebih sarankan mereka itu di intermittent fasting 12 jam makan sama 12 jam puasa makan. Kenapa? Karena pernah saya apa namanya? Melatih seorang klien yang tadi saya ceritakan 22 jam gitu ya, 22 jam dia intermittent fasting gitu. Akhirnya dia nggak mau lagi intermittent fasting. Nah, dan ketika saya praktekkan ke klien-klien saya yang cuma 12 jam, itu efeknya ke orang feeling itu lebih cepat melatih mereka. Dan untuk makan makanannya itu juga diperhatikan. Makanannya seperti apa, misalkan orang feeling makan makannya itu lebih kepada yang hangat-hangat. Dan juga buahnya itu yang membuat mereka suhu tubuhnya lebih hangat. Atau makanan-makanan seperti minuman ginseng gitu yang membuat tubuhnya lebih hangat itu lebih optimal kepada orang-orang feeling. Itu dijelaskan di Lead Transform Pak John. Dan juga kalau misalkan apa namanya sensing yang tadi kata Pak John apa namanya jogging ya, jogging di pagi hari gitu ya. Sebenarnya kalau sensing itu dia kecerdasannya pada otot, kecerdasan pada ototnya itu lebih optimal ketika dia latihan beban dan jogging itu lebih cocok pada orang feeling. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Pak John. Dan jogging itu lebih santai, lebih asik dibandingkan harus sprint. Kalau sprint itu intuiting. Jadi ada masing-masingnya juga dijelaskan di Leap Transform itu pilihan olahraga yang sesuai, yang nyaman dan enak dilakukan oleh masing-masing mesin kecerdasan. Dan juga tentunya itu bimbingannya lebih kepada latihan angkat beban. Orang feeling latihan angkat bebannya fokusnya di mana? Fokusnya pada bagian atas, upper body. Bagaimana dia membentuk pundaknya, bagaimana dia membentuk dadanya, itu bisa banget. Lebih optimal, lebih cepat dibandingkan mungkin mesin kecerdasan yang thinking ataupun intuiting. Thinking intuiting gimana? Thinking intuiting lebih cepat ketika mereka membangun pondasi di kaki. Nah, itu saya sudah bahas itu di buku itu, Pak John. Terima kasih, Pak Oke, John. oke. Kalau orang sensing gimana? Mas Orang Dai, sensing itu karena harus semua. kecerdasannya otot, dia mau latihan apa aja cepat, Mbak Wiwit. Ini kan mesin Oke, kecerdasan. oke. Luar biasa. Nah, ini nih, ini spill-spill yang lebih oke lagi nih, lebih seru lagi nih. Makanya dan lengkapnya itu mungkin akan ada dibahas di buku e-booknya tadi ya. Iya. Leap Transform tadi. Nah, ini juga bisa mungkin menjawab sedikit pertanyaan lagi dari Kak Putu. Spill daftar isi. Itu tadi sebenarnya udah disampaikan. Jadi daftar isinya itu mulai dari mengenal diri kita sendiri, ya. Mungkin kalau Mas Dai itu pakai dari pendekatan Steven, betul ya? Mesin kecerdasan, betul ya Mas Dai? Dari sana, kemudian bagaimana cara memulainya, kemudian apa aja rencananya. Sehingga nanti juga kita bisa memonitor perkembangan kita sesuai dengan tips-tips yang ada di buku Live Transform itu seperti apa. Mungkin seperti itu kira-kira daftar isinya ya Mas Dai ya. Iya. Kalau saya rangkum dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Oke, kemudian bisa kita lanjut di berapa pertanyaan lagi nih? Ada 2 pertanyaan lagi kayaknya nih ya. Masih lanjut ya kita Yes, Mbak begitu. Wiwit. Oke, sip, mantap. Gas terus. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Alan nih.
Boleh nggak dibedah sedikit filosofi keterkaitan MK dengan otot kesehatan dan lain-lain? Sebenarnya tadi sudah ada sedikit ya. Tapi kalau Mas Dai mau memberikan sedikit cuilan lagi, silakan. Apa sih keterkaitan atau filosofinya MK dengan otot dan kesehatan? Oke, terima kasih Mbak Wiwit Kak Alan. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, kita manusia itu terdiri dari 3 mesin, kata si Aristoteles tadi kan. Maka untuk memiliki tubuh yang seimbang, mau tidak mau, bukan hanya akal kita saja yang dibutuhkan. Mungkin mesin kecerdasan kita akal dengan Stephen kita bisa dapat gitu kan. Oh, saya tahu kalau latihan otot itu bagus untuk sensing misalkan. Oh, saya tahu misalkan diet bagus untuk orang feeling misalkan. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak digerakkan itu tidak akan optimal. Maka semuanya itu filosofinya tadi tadi, 3 mesin tadi. Mesin kecerdasannya itu Steven bisa jadi misalkan, mesin akalnya itu berarti perasaan kita, emosional kita, bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu gitu kan, dan mesin tindakan yaitu otot kita. Karena kalau misalkan kita punya akal, punya hati, tapi otot kita tidak perhatikan, nanti ujung-ujungnya kita malah tinggal di tempat tidur teman-teman, dan itu repot. Tempat tidur maksudnya apa ya, sakit-sakitan. Nah, itu filosofinya, maka kita butuh tiga-tiganya. Mau itu Steven, mau itu kesehatan, itu butuh semuanya. Itu aja, Mbak Wiwit. Oke, luar biasa. Semoga menjawab ya, Kak Alan, penjelasannya tadi. Nah, tentunya untuk lebih lengkapnya bolehlah ya kita intip di List Transform. Ya, ada sebuah e-book yang memang dipersembahkan untuk kita-kita nih yang mau sekali melakukan transformasi kesehatan dalam 30 hari ke depan, gitu ya. Nanti dapat di mana? Nah, ini sebenarnya udah ada tuh link-linknya. Tadi disampaikan juga di dalam kolom chat. Teman-teman bisa mulai melakukan apa ya? Klik di sana untuk melakukan checking di sana. Dan seperti tadi disampaikan, itu ya ada paket apa ya bilangnya paket ya. Memang ada servis yang istimewa terkait juga dengan Lead Transform ini, terutama untuk teman-teman dan rekan-rekan yang hadir pada sesi malam hari ini. Itu dari Bu Fitri ini antusias sekali, mau sekali. Oke, silakan Ibu ya. Iya, silakan, Mbak. Boleh juga informasi ini disampaikan. Tadi sebenarnya Bu Fitri itu mau nanya juga tuh, tapi Oh, bingung apa kayaknya nanya apa? nanyanya apa. Kenapa Mas Dai? Mau Mangga? nanya apa, Mbak Fitrinya? Iya, mau nanya, tapi katanya bingung mau nanya apa. Apakah pertanyaannya sudah muncul sekarang, Mbak Fitri? Boleh disampaikan. Tadi mungkin Assalamualaikum Mas agak Dai. sedikit mendelep. Oh, ada soal. Mangga, Oh iya, baik. silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Dai. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Mas Waalaikumsalam. Dai. Masya Allah. Aduh, ya Allah, bingung sampai terkesima. Wih, Mendengar. Akhirnya nanyanya bingung. Intinya memulai nih Mas Dai. Udah pernah dimulai tapi berhenti lagi sejenak. Gimana supaya bisa continuous terus ya? Karena memang pekerjaan ya, yang kadang-kadang alasan aja kali ya pekerjaan. Kayaknya waktunya ya itu tadi jadi sedikit tergerak apa ya, tersentil kali ya. Di tempat Pesan. tidur terus baru 10 menit gerak nggak tuh udah istirahat lagi gitu. Nah, kayaknya saya perlu baca bukunya kali Mas Daya biar semangat. Siap-siap. Gimana ya mulainya gimana dari mana dulu nih Mas Daya? Oke. Boleh langsung, Mbak Wiwit? Boleh, silakan. Oke. Semoga bisa disampaikan. Mungkin memulainya itu, Mbak Ya. Mbak Fitri ya. Memulainya itu dari hal yang paling Mbak Fitri bisa lakukan. Apa itu? Yaitu pertama mencari tahu informasi, merancang program. Berarti kan memang data itu penting sekali. Lalu kedua, kuatkan motivasi, nonton banyak-banyak film-film yang memang itu bisa memacu Mbak Fitri. Misalkan Mbak Fitri orang introvert gitu ya, atau introvert, berarti hal-hal yang mengancam jiwa gitu. Hal-hal yang bersifat, kalau misalkan Mbak Fitri nggak lakukan, itu bakal jadi masalah buat Mbak Fitri. Tapi kalau misalkan Mbak Fitri orang ekstrovert, maka lakukan, nonton dengan hal-hal yang itu memotivasi, menyemangati Mbak Fitri untuk melakukannya. Maksudnya, push up yang ringan, bisa dilakukan dalam waktu 2 menit. Itu ikuti hal-hal yang ringan dulu. Apa namanya, membentuk kebiasaan dulu. Makanya buku ini fokusnya di 30 hari pertama, teman-teman. Kita membangun habit dulu, membangun kebiasaan dulu. Nanti setelahnya, berjalannya waktu, teman-teman bisa menjalankan sendiri. Udah menikmati sendiri, polanya udah dapet. Nah,
Dan tentunya nggak cukup cuman apa namanya dari data, dari nonton gitu kan yang membangun emosi, tapi perlu tindakan. Nah, itu mungkin Mbak Fitri tahapannya. Cari dulu datanya mau ngapain, Mm-mm, 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 mm-mm. bangun emosinya, lalu gas Ya, aja. Itu aja Mbak Fitri. semoga menjawab Mbak Fitri. Yah, hilang Mbak Fitri. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit dari apa yang sudah kita sampaikan dan disampaikan oleh Mas Dai tadi ya, sebenarnya yang paling penting adalah kita memulai dulu dengan apa yang kita bisa. Betul begitu ya Mas Dai ya. Dari sana maka akan didapatkan manfaatnya. Kalau manfaatnya sudah didapatkan dan kita bersyukur karena tadi masalah hati tadi ya Ya, insya Allah kita jadi mau lagi melakukannya. Karena cukup usahanya. Jadi berat-berat amat enggak gitu ya. Tapi kita lakukan lagi besok itu bisa gitu ya Mas Dai ya. ya, santai dulu. Jangan terlalu heboh dulu gitu ya. Tapi yang penting adalah mau dulu, konsisten dulu, dan bersenang hati tadi ya. Kalau Hmm. memang kita mendapatkan manfaat dari gerakan kita pada hari ini, ya berarti besok boleh dong lagi gitu. Dan besok lagi, tahu-tahu 30 hari, kalau nggak dilakuin, nagih gitu ya Mas Dai Iya, ya. benar banget. Gitu, oke. Apakah ada Misalkan Mbak pertanyaan Wiwit, ini lagi? Mbak Wiwit, misalkan Ya, kita untuk membaca suatu buku itu kan perlu buku yang ringan-ringan dulu kan teman-teman. betul. Nggak langsung buku yang ensiklopedia yang berat-berat gitu kan, buku komik Kecuali gitu. anak kedokteran ya. Ya kali ya kedokteran. Nah gitu juga kita membangun kebiasaan kita dalam kehidupan transformasi kesehatan ini teman-teman. Lakukan sesuatu yang simple, yang sederhana, yang mudah dipraktekkan dimanapun teman-teman berada. Kalau saya teman-teman ibaratnya ya, saya sebelum mandi itu push up dulu di rumah. Nah, karena saya udah terbiasa melakukannya gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa Mm-mm. melakukannya. Nanti mau makan push up dulu, mau mandi push up dulu. Kalau udah terbiasa di mana aja enak. Nah, membangun awalnya itu memang challenging. Tapi kalau nggak dari Betul. sekarang, mau kapan lagi? Itu sih Mbak Bibit. Betul. Itu sebabnya makanya dibutuhkan panduan dari Live Transform supaya 30 hari pertama kita itu yang katanya berat banget gitu ya. Jadi ada temennya, jadi ada panduannya supaya yang tadinya berat banget jadi bisa aja. Iya, Bisa bisa. aja, besok nagih, besok nagih. Nah, bener apa bisa aja? Itu ya, nagihnya itu yang ditunggu ya. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan? Atau mungkin teman-teman bisa sekali untuk menyimpan bukan menyimpan ya. Kalau ada teman-teman yang belum bisa lah menyampaikan pertanyaannya pada malam hari ini gitu ya, boleh sekali dicatat, kemudian disampaikan. Nah, di grup sebenarnya kita masih selalu bisa komunikasi betul ya, Mas Dai ya, dan juga Ya, kan teman-teman tune atau stay dengan informasi-informasi mengenai juga topik-topik lainnya yang akan di-share oleh Speak to Share ya. Di setiap minggunya itu ada selalu yang bisa kita sampaikan dan kita bagikan ya untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Bulan Desember ini misalnya masih ada topik yang lain dan Januari 2025 nanti kita punya sesuatu yang berbeda lagi. Nah, jadi teman-teman itu bisa sekali menggunakan grup WA kita untuk berkomunikasi. Nah, kalau mau personal juga boleh mulai tanya gitu ya. Dan teman-teman yang sudah punya program di Lead Transform tentunya tadi sudah disampaikan jika ada kesulitan atau mungkin ada hal yang kurang dimengerti atau butuh kejelasan, itu boleh sekali untuk menghubungi Mas Dai sebagai boleh pembimbing banget. nantinya. Begitu ya. Oke, baik teman-teman. Selain tadi ada kabar bergembira mengenai Live Transform, saya juga punya kabar yaitu bahwa kehadiran kita pada hari ini akan direcord dan akan diberikan reward dalam bentuk ya e-certificate. Nah, caranya gimana? Tadi saya baru sampaikan sebuah link di kolom chat. Teman-teman boleh sekali untuk akses ke sana ya untuk melakukan absen dari sesi kita pada malam hari ini. Juga sampaikan apa pendapat teman-teman mengenai sesi kita dan apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Supaya Speak to Share itu juga bisa menampilkan topik-topik yang teman-teman nantikan
hal-hal yang teman-teman ingin dengar dari pembicara-pembicara yang senang sekali membagikan pengalamannya untuk kita semua. Ya, saya pun pada malam hari ini belajar banyak sekali ya. Itu saya udah menyampaikan tuh tadi kesannya saya buat Mas Dai yang menyala sekali pada malam hari ini. Yuk, teman-teman saya undang untuk menyampaikan pesan dan kesannya dan juga absen supaya kehadiran kita hari ini enak nih ke-record ya, dan ada take away-nya berupa e-sertifikat yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman selesai ya melakukan absen dan menyampaikan pesan-kesan teman-teman di link yang tadi saya sudah bagikan. Nah, ini juga disampaikan lagi nih sama Teh Holi. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, selain dari itu, sembari saya nunggu teman-teman absen ya, untuk minggu depan kita juga punya sesi yang luar biasa mengenai bisnis ya. Jadi kali ini kita transformasi kesehatan. Nah, kalau badannya udah sehat, kita udah bisa mulai bisnis. Bisnis itu kan apa aja ya? Kita kerja ya bisnis, kita dagang ya bisnis, kita jadi trainer ya bisnis. Kita punya e-book bisnis, semua bisnis. Nah, gimana supaya bisnis kita juga menyala ya, seperti Mas Dai nih malam ini. Nah, teman-teman jangan pergi dari grup, jangan putus asa. Besok minggu depan itu jawabannya ya. Pembicaranya juga luar biasa ya. Nah, kemudian apalagi ya? Jangan lupa Live Transform itu juga kita teman-teman bisa klik di sana gitu ya. Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Desember dengan tema Unlock Your Potential Kompetensi, Anda akan didampingi oleh AR Pratnya Bunta bertutur ala lumba-lumba, kritik konstruktif mendidik anak. Holy Peter, rezeki semudah tersenyum. Muhammad Mustaqim Masdai, transformasi kesehatan efektif dalam 30 hari. Hendra Eka Putra, bisnis unleash, rahasia bertumbuh di masa depan. Jangan lewatkan parade kami, Speak to Share and Spread Kindness. Unlock your potential kompetensi. Nah, itu betul kan? Ya. Tadi disampaikan lagi ya mengenai program kita di bulan Desember, dan kita masih punya 1 minggu lagi di bulan Desember, yaitu besok kita akan bicara mengenai bagaimana bertumbuh secara bisnis. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah melakukan absen. Terima kasih. Kalau yang belum, kita masih punya waktu beberapa saat sebelum kita meninggalkan sesi kita pada malam hari ini. Kalau boleh saya menyimpulkan, bukan menyimpulkan, kalau boleh saya mengunci ya sesi kita supaya ini kita bisa ingat terus pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman, yang penting itu mulai dulu, lakukan dengan senang hati dan lakukan dengan niat. Tadi komponen yang ketiga-tiganya itu semua berjalan, insya Allah ya, dibantu dengan Live Transform, maka tujuan transformasi kesehatan teman-teman akan sampai di 30 hari ke depan. Dan 30 hari ke depan itu mulainya kapan? Malam ini teman-teman. Kalau mulainya besok, nanti besok lagi, besok lagi, besok lagi. Jadi jangan lupa akses segera Live Transform mulai malam ini. Dan Mas Dai akan selalu siap untuk teman-teman berkonsultasi. Baik, kalau begitu, ada lagi yang mau disampaikan Mas Dai? Atau mungkin kita bisa tutup sesi kita pada malam hari ini? Udah cukup, saya Mbak Wiwit. Silakan Mbak Wiwit. Baik, kalau gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai ketemu di sesi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.